Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, puji dan syukur terpanjat kepada Allah. Allah masih memberi umur dan mohon berkenan saya untuk menyampaikan. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan mengetengahkan tema yaitu 7 keutamaan membaca Al-Quran. 7 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah pahala berlipat ganda. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku, kata baginda Nabi, tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti luar biasa, setiap hurufnya akan berbuah pahala bagi kita semua. Apalagi di bulan Ramadan, karena memang di bulan Ramadan spesialnya sunnahnya dinilai, ya, ditakar, ditimbang, dianggap, ya, itu fardu. Jadi ibadah-ibadah sunnah kita dihargai sebagai ibadah fardu, dan ibadah fardu itu dibalas 70 kali lipat di bulan Ramadan. Maka tentu membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu harus lebih intensif, lebih daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Maka kalau di luar bulan Ramadan, 1 bulan kita hanya bisa satu khotaman, ya. Mungkin di Ramadan bisa kita tambah jadi 2 khotaman. Ya, gampang saja. Setiap kan sholat itu 5 waktu, sedangkan 1 juz itu kan 10 lembar. Berarti setiap ba'da sholat itu 2 lembar kalau untuk target 1 khotaman. Yang kedua, akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Kenapa diangkat derajat? Karena memang di hadisnya begitu, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi dalamnya membaca Al-Quran, gitu. Maka itu sebaik-baik manusia. Jadi ya, level manusia tertinggi itu adalah ya pembaca Al-Quran. Bahkan di hadis lain, ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran itu sudah dianggap ya dalam tanda kutip keluarganya Allah. Artinya keluarga nggak mungkin membiarkan tersesat, akan diperhatikan dunia dan akhirat. So kita, anggota keluarga kita, nggak mungkin kan anak kita dibiarkan terjerumus, anak kita ke jurang, nggak mungkin. Maka kalau kita sudah termasuk keluarga Allah, maka akan dijaga Allah, akan dibimbing Allah, akan diselamatkan Allah, akan ditinggikan derajat oleh Allah. Maka orang yang ahli Quran dengan senang membaca Al-Quran itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang nomor ketiga, akan mendapati ketenangan. Coba sahabat-sahabat baca Al-Quran, makanya tiba-tiba dunia itu begitu kecil, ambisi-ambisi dunia, ya. Kalau kita melihat orang-orang yang sosialita, yang kalau kita jauh dari Al-Quran, ya Allah, kapan kita bisa seperti mereka. Tapi kalau sudah membaca Quran, kita bisa senyum melihat dunia itu. Ya Allah, ya Allah yang panah, yang ternyata orang-orang yang banyak gaya, yang bergelimang harta belum tentu bahagia, ya Allah. Tapi alhamdulillah ketika sudah membaca Al-Quran itu, ya Allah, susah berhentinya nikmat. Sedangkan tujuan hidup itu kan untuk menggapai ketenangan, menggapai kebahagiaan, bukan dunia. Ya, bukan hanya dunia. Ya, bagaimana bisa bahagia dengan dunia, ya, yang disibukkan terus siang malam. Kita berangkat, anak masih tidur, pulang anak sudah tidur lagi. Hanya dunia mungkin di rekeningnya luar biasa, tapi tidak menikmati.
maka dengan membaca Al-Quran kita akan mendapati ketenangan, cool, kalem, teduh, tenang, jernih, bijak gitu. Nah, ini memang ada ayatnya. Al-Quran itu memang memberi ketenangan di surah Al-Isra ayat 82 itu. Ya, nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasyara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Al-Quran itu diturunkan sebagai obat segala macam penyakit kejiwaan, stres, ya, gelisah, gersang, gitu ya, ambisius, gitu. Itu tiba-tiba dengan jadi pembaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, tiba-tiba tenang, jiwa itu susah berhenti kalau sudah membaca, dan tiba-tiba kita akan memandang sebelumnya segala sesuatu seolah-olah mengancam kita, mengkhawatirkan, menggelisahkan kita, tapi tiba-tiba jadi adem, tenang. Masya Allah, itulah Al-Quran yang akan memberikan ketenangan kepada para pembacanya. Selanjutnya yang nomor keempat, akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Jadi keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik gitu, pelan, penuh penghayatan, akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu, sungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong li ashabihi, kepada ahli-ahlinya Quran, para pembacanya Al-Quran. Masya Allah, ketika nanti di akhirat semua orang, ya, gelisah, semua orang, aduh, saya masuk neraka, masuk surga, ya Allah, apakah saya termasuk golongan ashabul yamin atau ashabus simal, kanan atau kiri, orang yang celaka, sakiun atau saidun, atau orang yang itu gelisah, maka Al-Quran akan menolongnya jadi syafi'an, jadi penolong di hari kiamat, jadi bersaksi bahwa kita orang soleh, bersaksi bahwa kita hamba Allah, bersaksi bahwa kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman, petunjuk, gitu. Masya Allah, nanti akan Al-Quran jadi syafi'an yaumal qiyamah, jadi penolong kita di hari kiamat. Selanjutnya nomor kelima, dengan membaca Al-Quran rumah kita dijaga dari setan. Jadi yang sering mungkin kesurupan, yang sering ada penampakan-penampakan, yang mungkin sering ada gangguan-gangguan gitu, itu baca Al-Quran di rumah itu makmurkan, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, semua baca Al-Quran, maka akan dijauhkan dari setan. Kenapa nih banyak gangguan? Ya, baca Qurannya juga, ketemu Ramadan saja, mungkin itu pun hanya di awal saja gitu. Dan ini di hadis riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana, sesungguhnya setan, yanfiru, akan kabur, minal baiti, dari rumah, alladzi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah, yang dibacakan bihi, di dalam rumah itu, yaitu Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, ya, ayat kursi gitu. Jadi ya, dengan Al-Quran jadi wasilah kita terjaga dari setan. Dan yang keenam, akan dihadiri malaikat. Setan nyingkir, malaikat gitu masuk gitu, malaikat rahmat datang ke rumah kita, maka rumah akan merasa lega, akan merasa penuh dengan kedamaian. Suami yang asalnya pemarah tiba-tiba jadi kalem, tenang, bijak. Anak-anak yang asalnya nakal melawan ke orang tua jadi patuh. Anak-anak itu tenang, rajin, saroleh gitu. Kenapa? Karena hadir Al-Quran. Tilkal malaikatu kanat tastami'u lak walau qara'ta la asbahat ya rohan nas ma tastatiru minhum, yang artinya itu adalah para malaikat yang mendengarkan bacaanmu. Ya, ketika ada sahabat yang ini gitu ya, menanyakan, seandainya engkau terus membaca Al-Quran, niscaya di pagi harinya manusia akan dapat melihat naungan tersebut, tidak tertutup dari mereka. Artinya memang malaikat itu hubaj, mengelilingi orang-orang yang membaca Al-Quran gitu. Rumah yang barokah adalah yang membaca Al-Quran. Dan keutamaan yang terakhir adalah ketujuh, membaca Al-Quran berarti membaca doa.
Di dalam Al-Quran itu doa itu kebanyakan doa. Rabbana zalamna anfusana, itu kalau kita banyak dosa jadi terhapus dosa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna, itu doa rizki, kita diberi rizki berlimpah berkah. Rabbi habli minas sholihin, di dalam Al-Quran itu anak kita jadi soleh karena doa itu sebenarnya. Rabbana hablana min azwajina, itu tiba-tiba keluarga kita jadi harmonis gitu, jadi romantis. Kenapa? Ya ini di Al-Quran itu banyak doa, dan salah satunya doa keluarga. Rabbana hablana ihdinas siratal mustaqim, itu kan minta hidayah, tiba-tiba suami soleh, tiba-tiba mertua soleh, tiba-tiba anak-anak soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kaya raya bahagia, di akhirat masuk surga. Kenapa? Karena Rabbana atina kan doa sapu jagat tuh, meliputi dunia akhirat, meliputi lahir dan batin. Masya Allah. Maka itulah keutamaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli Quran dan banyak mendapatkan pahala. Terima kasih ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami ahli Quran, jadikan Al-Quran penenang, penentram hidup kami. Jadikan Al-Quran ya Allah penyelamat, syafaat kelak di akhirat. Jadikan Al-Quran wasilah keluarga kami soleh, keluarga kami terjaga dari setan, terjaga dari nafsu amarah. Jadikan Quran ya Allah teman kami ya Allah ketika masa sulit, teman kami ya Allah ketika masa gelisah, teman kami ya Allah ketika dunia begitu membuat kami terlena. Ya Allah, jadikan Quran membuat kami lebih dekat kepadamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.